Zaman dahulu, Baitul Mal itu mampu mengentaskan Seterusnya, pemerintah daerah telah menguatkan dengan berbagai regulasi yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan. pengusaha swasta dan juga yang lainnya agar mereka mau untuk membayarkan zakatnya ke Baitul Mal. Maka ketika trust ini kita jaga, infrastruktur yang harus kita bangun apa? Yang pertama adalah kepatuhan kita pada prinsip-prinsip syariah dalam tata kelolanya. Mendorong segmen-segmen yang menjadi potensi terhadap kontribusi dalam membangun Aceh Selatan bersinergi bersama-sama. Untuk itu memerlukan dukungan-dukungan baik terhadap regulasi, sarana dan juga prasarana dan juga anggaran dana. Sebab ketika katakan ini bagian dari negara, Iya. harus ada tata kelola yang baik, good corporate governance itu harus Iya. kita penuhi. Jadi aman syar'i, aman regulasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ya kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Pertama ada Bapak PJ Bupati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada narasumber kita ya Pak Haikal, ya Ketua Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya pemirsa podcast kita Sahabat Zakat, bahwa Baitul Mal ini merupakan lembaga yang melakukan ya berbagai programnya untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Di zaman dahulu, Baitul Mal itu mampu mengentaskan kemiskinan. Dan inilah yang juga akan dilakukan oleh Baitul Mal kita Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana menjadikan lembaga Baitul Mal ini menjadi lembaga yang kuat, lembaga yang transparan, akuntabel, dan juga dapat dipercaya. Nah, sehingga untuk itu memerlukan dukungan-dukungan, baik terhadap regulasi, sarana dan juga prasarana, dan juga anggaran dana. Untuk itu kita meminta masukan, bimbingan, dan arahan bagaimana agar lembaga Baitul Mal ini bisa didukung penuh oleh pemerintah melalui Bapak Bupati. Nah, menurut Bapak, apa saja kira-kira ke depan yang bisa dilakukan Pak untuk memperkuat lembaga kami, untuk memperkuat lembaga Baitul Mal ini Pak? Iya, baik. Pertama sekali sangat senang ya saya bisa hadir dalam kesempatan ini, terutama kepada Pak Kepala Baitul Mal Aceh serta dengan Baitul Mal Aceh Selatan. Kami meyakini yang bahwa Baitul Mal ini insya Allah akan menjadi satu sisi penting dalam kebijakan pemerintah terhadap program mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita menuju ke sana semua, sehingga ada sisi-sisi yang kita akan bersama melihat dari persoalan, ya khususnya kita berbicara Pak di Aceh Selatan. Nah, pemerintah akan terus berupaya menyikapi persoalan-persoalan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berbagai program, termasuk adalah yang dominasi kepada pengentasan kemiskinan, baik dari persoalan ekonomi pendapatan, juga dari hunian yang layak, dan juga lingkungan bersih, dan juga menciptakan sesuatu program untuk mewujudkan infrastruktur dan juga fasilitas umum yang intinya untuk melakukan upaya-upaya kehidupan dalam penghidupan ekonomi yang lebih baik. Dan seterusnya, pemerintah daerah telah menguatkan dengan berbagai regulasi yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan, mendorong segmen-segmen yang menjadi potensi terhadap kontribusi dalam membangun Aceh Selatan bersinergi bersama-sama, termasuk untuk Baitul Mal, bahwa ini adalah bagian dari kelembagaan yang juga menjadi lembaga pemerintah. Dan kita mewujudkan itu dengan terintegrasinya
dalam program, dalam menjadikan suatu program yang mewujudkan kinerja daerah. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Ini bukti dukungan dari Bapak Bupati bahwa Baitul Mal akan disupport penuh baik terhadap ya dukungan regulasi ataupun juga yang lainnya. Nah, sebagai informasi Pak Bupati bahwa tahun depan dimulai tahun ini kita akan memaksimalkan optimalisasi pengumpulan zakat. Iya. Ya, selama ini kan kita hanya dari ASN saja. Iya. Dan ini kan juga jumlahnya tidak bisa maksimal. Makanya ke depan kami minta dukungan juga Pak Bupati untuk membantu melalui kebijakan-kebijakan agar lembaga vertikal juga ada pengusaha-pengusaha swasta dan juga yang lainnya agar mereka mau untuk membayarkan zakatnya ke Baitul Mal. Ya. Nah, seperti itu Pak Bupati. Dan juga sebagai informasi juga bahwa Baitul Mal Gampung juga akan dibentuk di tahun ini dan kita juga ya berharap juga akan ada dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung agar Baitul Mal ini terus bisa menjadi contoh yang baik. Iya. Nah, kami juga meminta ya saran dan masukan dari Pak Haikal. Ini lembaga Baitul Mal Aceh Pak Bupati mendapatkan banyak penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional. Dan tentunya dengan kehadiran ya Pak Haikal bisa memberikan motivasi, memberikan role model bagaimana Baitul Mal Aceh Selatan ini bisa menjadi lebih baik. Untuk itu kami mohon saran dan bimbingan ya Pak Haikal nih. Terima kasih. Izin Pak Bupati senang bisa join di dalam podcast ini. Kami melihat ya Pak ya, kami melihat bahwa lembaga ini kan basisnya kepercayaan publik. Itu harus kita lihat dulu. Karena apa? Karena zakat dulu itu kan basisnya komunal. Kita tarik ke negara hari ini. Kita tarik pada saat kita tarik negara, tidak boleh yang dulunya sangat mudah digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki keadaan sosial, dan ketika di tangan kita ini kok jadi malah struktur sosial ini kayak nggak terakomodir keperluannya. Ini perlu kita ingat dulu. Dan basisnya kepercayaan publik. Di sini kan trust kita bicara. Trust itu kan persepsi publik terhadap kita. Opini juga berpengaruh terhadap kita. Maka ketika trust ini untuk kita jaga, infrastrukturnya harus kita bangun apa? Yang pertama adalah kepatuhan kita pada prinsip-prinsip syariah dalam tata kelolanya. Yang kedua, karena ini bagian seperti Pak Bupati katakan, ini bagian dari negara. Harus ada tata kelola yang baik, good corporate governance, itu harus kita penuhi. Jadi aman syar'i, aman regulasi. Itu dulu dari backbone dari kelembagaan Baitul Mal. Kemudian setelah ini mapan kita lihat di ujung, sebenarnya kita sudah memberi nggak benefit kepada masyarakat. Benefit kepada masyarakat itu sebenarnya jadi internal control buat kita. Benefitnya apa? Kan dua. Kalau seandainya di luar itu ketika dia bicara tentang keuangan sosial Islam atau Islamic social finance, dia bilang to eradicate poverty, untuk mengentaskan kemiskinan, and to promote prosperity. Jadi dua dia. Dia nggak semata-mata kita berbicara, oh ini ada orang miskin selesai, seolah kita tindakan kuratif saja. Enggak. Ini ada PR satu lagi, to promote prosperity. Ini seperti Pak Bupati katakan tadi, kehadiran kita bagian negara adalah mewujudkan Pak Bupati kesejahteraan masyarakat. Ini ya maksud sebenarnya kompleks sekali, cuman ini harus jadi bahan perbincangan kita. Ketika kita melihat bahwa zakat dengan ini sangat berpengaruh terhadap sosial, kan menjadi isu lagi. Sebenarnya kita bagikan duit yang kita kumpul. Di sinilah mungkin lahir beberapa isu seperti yang Pak katakan tadi, bahwa ini bagaimana kita bisa menambah pengumpulan. Termasuk isu yang besarnya adalah masalah zakat pengurang pajak di Aceh. Ini kan amanah undang-undang. Amanah undang-undang. Dan produknya ini kan PP. Dan hari ini dalam segala proses sudah dilakukan hingga ke Jakarta, Pak Gub juga sudah mengirim surat ke kementerian meminta agar ada kementerian yang akan melakukan prakarsa terhadap NPP ini. Kita juga sepatutnya di perbincangan publik kita juga kita bicara masalah itu, masalah keistimewaan di Aceh, masalah apa-apa yang seharusnya bisa kita laksanakan, tapi dengan cara yang baik, dengan santun, dan dengan cara-cara yang melibatkan kegairahan intelektual, kegairahan pengabdian. Dan ini maksud saya, setiap di level setiap daerah kita bincangkan sebenarnya yang diberikan kepada keistimewaan di Aceh apa. Jadi kita bicara apa harus kita siapkan, kan gitu. Jadi saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan dari keuangan sosial Islam ini termasuk zakat, kita juga tidak boleh merupakan wakaf. Hari ini yang liquid kita kan zakat, zakat yang liquid. Tapi harus menjadi income masyarakat satu lagi adalah wakaf.
mungkin kita melihat Baitul Asyi, kita melihat praktek-praktek. Mungkin saya ketika bincang dengan Pak Bupati tadi waktu katakan dulu kok visioner sekali Pak. Iya. Iya, sultan-sultan gitu ya. Miris saya Pak waktu Betul. bilang seperti itu. Miris saya maksudnya. Iya. Kita dengan pendidikan lebih baik hari ini. Iya. Sebenarnya jauh lebih jauh kita melihat lompatan lebih besar. Iya. Dan ini saya melihat seperti Pak Bupati tadi mengamanatkan komunikasi yang baik, Iya. kita bincangkan ini. Iya. Dan itu saya pikir Pak Bupati seperti Bapak kata-kata kita bincang pagi, ini kayak harus dihadirkan. Kepada saya sih Pak ya, Insya saya Allah. melihat seperti itu ya. Iya. Ada koneksi antara stakeholders Iya. terhadap permasalahan-permasalahan ini. Saya pikir seperti itu. Untuk memperkuat ini elemen-elemennya. Iya. Ya baik. Untuk sesi terakhir kami meminta mungkin semacam himbauan dari Bapak Bupati Iya. agar masyarakat mau untuk menunaikan zakatnya ke Baitul Mal Aceh Selatan gitu Pak. Baik, ya terima kasih dan luar biasa. Kami menyampaikan pada kita semua yang bahwa kehadiran Baitul Mal adalah bagian dari nilai-nilai syariat yang sudah diregulasikan menjadi ketetapan bagian dari struktur pemerintah. Nah, kami berharap nilai kepercayaan akan tinggi. Dengan demikian, juga saya langsung melihat persoalan-persoalan itu dengan proses-proses yang melihat kepada prioritas-prioritas dan insya Allah sudah masuk dalam tatanan kinerja pemerintah daerah. Maka oleh karena itu, kami menghimbau kepada kita semua, baik jajaran ASN, baik yang memang dari pegawai ataupun ASN daerah ataupun vertikal. Mari kita sama-sama menguatkan Baitul Mal dengan menyalurkan zakat kita, bagian daripada kewajiban yang diamanahkan kepada kita oleh syariat kita, sehingga Baitul Mal akan kuat. Demikian juga bagi badan usaha ataupun orang-orang yang memang masuk dalam kategori wajib zakat, untuk kita mengembangkan dan menyalurkan zakat kita kepada Baitul Mal, sehingga insya Allah yakinlah, percaya kami akan mengelola amanah tersebut untuk kebangkitan kita dan membantu sesama sesuai dengan ketentuan yang ada. Insya Allah dengan Baitul Mal, Aceh Selatan akan bangkit dalam menghadapi kemiskinan. Insya Allah akan menjadi bagian kesejahteraan kita wujudkan bersama dengan nilai syariat. Demikian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa podcast kita sahabat zakat. Ya demikianlah tadi ya sesi wawancara kita bersama narasumber Bapak Bupati dan juga Bapak Haikal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.